Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Januari kita kembali bertemu untuk mengadakan kebaktian online. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Walaupun kami masih harus mengadakan kebaktian secara online, tapi kami yakin Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dan melindungi setiap kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji Tuhan. Berkat yang tentu Tuhan memberi, harap mulia bagi kami. Sucilah kami oleh darah, waris selamat ditebus Allah. Kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Berserah kami pada Tuhan, itu sebabnya kegemaran turun malaikat pada kami. Datanglah rahmat serta kasih. Kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Kami masyurkan, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Kasihan Yesus pada kami. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar lagi dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan setiap kami kesempatan untuk kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan secara online. Tuhan tolong berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan kembali menguatkan iman percaya kami. Tuhan menolong lagi kehidupan kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berkati setiap teknologi yang kami gunakan, internet, baik YouTube, Tuhan berkati semuanya kiranya dapat memperlancar jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sudah beberapa minggu ini kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan tentang mengapa kita harus dilahirkan kembali oleh Pak Riki, disampaikan oleh Pak Riki. Kemudian kenapa Yesus harus mati bagi kita, disampaikan oleh Bu Sar minggu lalu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu mengapa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Saya buka dengan sebuah cerita dari Carol Ken. Carol Ken ini Bapak Ibu adalah seorang pembicara dan juga penulis Kristen yang terkenal. Dan di dalam bukunya yang berjudul Menjadi Wanita yang Berpengaruh, ini salah satu buku favorit saya Bapak Ibu. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan seorang pembimbingnya. Jadi suatu hari ia bertemu dengan seorang pembimbingnya. Dan pembimbingnya ini menceritakan kepadanya bahwa besok adalah hari yang sangat ia nantikan. Kenapa? Karena di jadwal kegiatannya tertulis tidak ada apa-apa. Ia bercerita kepada Carol Ken bahwa dalam jadwal tidak ada apa-apa ini, ia sudah merencanakan
bahwa ia akan menghabiskan waktu bersama dengan Allah. Jadi dalam 1 minggu dia biasanya memberikan 1 hari dalam semua jadwal kegiatannya, yaitu untuk bersama-sama dengan Allah. Ia menceritakan seakan-akan bahwa hubungannya dengan Allah itu adalah seperti seorang sahabat. Allah adalah sahabat terbaik, sehingga ia perlu untuk memberikan 1 hari penuh untuk ia dapat berbicara, untuk dia dapat menikmati kehadiran Allah dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Sejak ia mendengar cerita dari pembimbingnya ini, Carol Ken pulang dengan satu kerinduan, bahwa ia juga akan menjadwalkan waktu untuk sendirian bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai hubungan pribadi dengan Allah, semua hubungan memerlukan adanya waktu untuk bersama, waktu untuk berbicara, waktu untuk saling mendengar, dan juga sebagainya. Dan demikian juga hubungan kita dengan Allah. Alkitab menceritakan, Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Allah sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Kita tahu bahwa dalam pernikahan itu adalah satu komitmen untuk hidup janji setia bersama. Dan di dalamnya ada keterbukaan. Dalam gambaran yang lain, digambarkan sebagai Allah adalah Bapa dan kita adalah sebagai anak-anaknya. Hubungan kita dengan Allah digambarkan sebagai kedekatan antara orang tua. Dan sebagai orang tua dan juga anak, Bapa dan juga anak. Anak perlu mendengarkan nasihat dan juga didikan orang tua. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga dalam setiap hubungan apapun diperlukan waktunya bersama. Semakin seringnya kita memberikan waktu untuk bersama, akan semakin dekat hubungan kita, akan semakin dalam kita mengenal. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memberikan, semakin sering kita memberikan waktu kita untuk bersama dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin dalam mengenal Allah, Bapak Ibu. Saya kagum dengan orang-orang yang dalam 1 tahun dapat menyelesaikan untuk membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan ada yang dalam hidupnya sudah 5-10 kali menyelesaikan membaca Alkitab. Tentu ini tidak mudah, diperlukan kedisiplinan, diperlukan juga ketekunan, Bapak Ibu. Namun berbicara mengenai hubungan, itu tidak berbicara mengenai seberapa banyak seseorang menguasai atau mengetahui Alkitab. Tapi hubungan berbicara mengenai kedekatan, berbicara mengenai kemauan untuk datang terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan senang dengan iman kita, bukan dengan prestasi kita. Bapak Ibu, tentu belajar dan mendalami firman Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Dengan kita terus baca Alkitab. Namun lebih daripada itu, Bapak Ibu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, kemauan untuk kita menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan, secara langsung dan terbuka, Bapak Ibu. Bukan seperti Marta yang menyibukkan diri dengan banyak hal, tetapi seperti Maria yang memilih untuk duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkannya, Bapak Ibu. Kalau berbicara mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan, salah satu teladan kehidupan Yesus adalah prinsip waktu untuk sendirian bersama dengan Allah. Kita tahu bagaimana Yesus terus-menerus berusaha, terus-menerus menjalin hubungan dengan Bapanya. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menggambarkan di mana Yesus berdoa dan menjalin hubungan dengan Bapanya. Lukas 3 ayat 21, ketika pada waktu Yesus dibaptis, setelah Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, pagi-pagi benar sebelum pergi memberitakan Injil, setelah seharian sibuk melayani dan sebelum berjalan di atas air, sebelum memilih ke-12 rasul, dikatakan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Kemudian sebelum pengakuan Petrus mengenai bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, Yesus juga berdoa. Peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung serta bertemu Musa dan Elia, Yesus juga sedang berdoa, Bapak Ibu. Sebelum mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami, dikatakan Yesus sedang berdoa. Yesus mengatakan bahwa ia telah berdoa untuk iman Petrus. Bapak Ibu, Yesus berdoa di pagi hari
bahkan sepanjang malam. Yesus berdoa ketika hidup Yesus benar-benar dalam keadaan yang sibuk. Ketika hidup luar biasa sibuk. Ketika sebelum dan setelah terjadinya peristiwa besar dalam kehidupannya Yesus, Alkitab mencatat Yesus pergi berdoa. Yesus datang kepada Bapanya. Kalau berdoa itu penting bagi Yesus, betapa lebih pentingnya lagi bagi kita Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama juga dikatakan, Daud 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Dan juga Daniel, kita tahu 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Daud 7 kali sehari, Daniel 3 kali sehari Bapak Ibu. Di dalam semua kegiatannya mereka tetap menyediakan waktu untuk datang berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Bapak Ibu, belajar dari kehidupan para tokoh Alkitab, baik dari Daud, Daniel, terlebih dari Yesus Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mendasari mengapa kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Yang pertama yaitu mengapa kita harus atau seharusnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yesus tahu betul apa yang menjadi rencana Bapa dalam kehidupannya, apa yang menjadi misinya dalam dunia ini. Sehingga Yesus sanggup berkata Bapak Ibu, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, dalam Matius 26 ayat 39. Yesus sanggup berkata, Tuhan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Mengapa Yesus sanggup mengatakan ini Bapak Ibu? Karena Yesus tahu betul, mengetahui betul apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sedang diperhadapkan pada satu situasi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku ke kanan? Haruskah aku ke kiri? Atau aku berjalan terus? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang menjadi rencanamu atas semua ini, atas hidupku Tuhan? Mengapa hal ini Engkau izinkan terjadi Tuhan? Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Suatu kali Ibu Teresa ditanya Bapak Ibu, saat Anda berdoa, apa yang Anda katakan kepada Allah? Ia menjawab, saya tidak mengatakan apapun. Saya mendengarkan. Saya tidak mengatakan apapun. Saya mendengarkan. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah menyediakan waktu khusus untuk mendengar suaranya, untuk membaca firman-Nya, untuk berdua dengan Tuhan? Kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Jerry Bridges, seorang penulis dan juga pembicara Kristen yang terkenal Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca salah satu dari bukunya, dan bukunya yang paling terkenal itu adalah Mengejar Kekudusan. Ia menceritakan pengalamannya Bapak Ibu ketika waktu itu istrinya telah lama sakit kanker dan sudah mendekati kematian. Ketika ia sedang bergumul Bapak Ibu, dia bergumul di dalam kesedihannya karena ia tahu bahwa ia akan ditinggal pergi oleh orang yang sangat ia kasihi, istrinya Bapak Ibu. Tidak mudah karena ia tahu istrinya sudah lama sakit dan dia bisa saja kapan saja istrinya pergi meninggalkan dia. Dan di dalam pergumulannya ini muncul dalam pikirannya Mazmur 116 ayat 15. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kemudian ia langsung sadar, oh ya, Allah memiliki rencana atas apa yang sedang terjadi atas istrinya. Dan masih di dalam pergumulannya ini Bapak Ibu, muncul Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kemudian ia berdoa ketika muncul ayat firman Tuhan ini dalam pikirannya, ia langsung berdoa. Dan ia menyadari bahwa Eleanor istrinya akan mengalami sukacita yang tak terkatakan. Karena ia akan kembali pulang berada di hadirat Allah. Ia terus kembali berdoa kepada Allah. Kemudian ia mengatakan, Bapa,
engkau akan mendapatkan salah satu anakmu kembali pulang. Dan Eleanor akan berada di hadiratmu selamanya. Tetapi bagaimana dengan saya? Di dalam doanya segera muncul 1 Tesalonika 4 ayat 13. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kemudian setelah dia selesai berdoa, Bapak Ibu, 2 minggu kemudian istrinya meninggal. Ia mengatakan dalam bukunya bahwa ia tidak pernah marah kepada Allah ataupun depresi. Dan dalam seminggu ia mampu kembali dalam tanggung jawab normal dan dalam pekerjaannya. Semua ini ia katakan karena bertahun-tahun sebelumnya ia telah menyediakan waktu persekutuan pribadi dengan Allah setiap hari. Ketika masalah yang berat ia hadapi, ia datang kepada Tuhan dan firman Tuhan dengan jelas berkata, untuk menguatkan dia, untuk memberikan dia pengharapan. Dan untuk tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sehingga hal inilah Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan inilah yang memberikan dia kekuatan. Mungkin Bapak Ibu kalau kita mendengar gitu ya firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan setiap hari, oh rasanya kok tidak menyentuh saya hari ini. Oh rasanya tidak ada hubungan dengan saya dalam kehidupan saya hari-hari ini begitu. Tetapi firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Itulah tugas Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Menolong kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan tepat pada waktunya. Karena itulah pentingnya Bapak Ibu untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan akan selalu menjadi rema dalam kehidupan kita dan Roh Kudus akan memampukan kita. Yang kedua, mengapa penting, mengapa harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang kedua yaitu karena disitulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan? Karena disitulah letak kekuatan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan memberi kita kelegaan. Yesus akan memberikan kita kesegaran. Yesus akan memulihkan kekuatan kita. Yesus akan memberikan kita penghiburan dan juga sukacita Bapak Ibu. Kekuatan kita sebagai orang percaya terletak pada lutut yang datang dalam doa kepada Tuhan. Kita berlutut di dalam doa kita dan kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sebuah kesaksian dari Gembala Brooklyn Tabernacle. Jadi kira-kira beberapa tahun lalu, ia menjadi gembala sebuah gereja yang hampir mati di sebuah lingkungan tempat tinggal yang keras, yaitu di Brooklyn, New York. Dan jemaatnya hanya beberapa orang saja Bapak Ibu. Dan dalam bulan pertama ia menjadi gembala, terjadi krisis keuangan. Mereka tidak mampu untuk membayar kredit sebesar $232. Dan bagaimana respon Jim ini tercatat dalam bukunya berjudul Fresh Wind, Fresh Fire. Dikatakan ia naik ke loteng, duduk di pinggir meja tulis kecil. Dengan kepala tertunduk, ia mulai menangis. Dia berkata, Tuhan, apa yang dapat aku lakukan? Kami tidak mampu membayar kredit. Dan malam itu kebaktian tengah minggu. Dan ia tahu bahwa yang hadir tidak lebih dari 3 atau 4 orang. Persembahan mungkin akan kurang dari $10. Bagaimana ia harus menghadapi keadaan ini? Ia bertanya dalam hatinya kepada Tuhan, bagaimana ia dapat menghadapi situasi ini? Ia berseru kepada Tuhan kira-kira 1 jam penuh. Dan terlintaslah sebuah pikiran baru. Oh ya, tunggu dulu. Selain sebuah celah pada pintu depan untuk tukang pos menyelipkan surat-surat, gereja juga memiliki kotak surat di kantor pos. Ia pergi ke sana dan melihat apa yang ada di dalam kotak surat itu. Dia begitu semangat, dia pergi Bapak Ibu. Dalam hatinya dia berkata, pasti Tuhan menjawab doaku. Dalam perjalanan dia menuju ke kantor pos. Sesampainya di sana dia mengecek Bapak Ibu dan ternyata tidak ada apa-apa.
Sambil berjalan pulang, dia berkata, apakah Allah sedang meninggalkan kami? Apakah aku melakukan sesuatu yang mendukakan hatinya? Kemudian sesampainya dia di gereja, dia membuka pintu gereja. Dan di atas lantai lorong gereja, ada sesuatu yang 3 menit sebelumnya itu tidak ada. Yaitu sebuah amplop putih sederhana. Tidak ada alamat, tidak ada perangko, dan tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Dengan tangan gemetar dia buka amplop itu dan di dalamnya terdapat 2 lembar $50. Artinya itu totalnya $100. Dia langsung berkata, Tuhan, Engkau tahu persoalan kami. Engkau hadir. Dia berteriak di dalam gedung gereja itu bahwa Tuhan, Engkau mendengar, Engkau hadir. Kami memiliki $160 di bank. Dan dengan $100 ini kami sanggup untuk membayar kredit. Bapak Ibu, ketika di dalam pergumulannya, di dalam keputusasaannya, rasanya melihat situasi pun rasanya gak mungkin jemaat hanya beberapa saja. Bagaimana rasanya mungkin Tuhan sudah meninggalkannya Bapak Ibu. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan semua isi hatinya sebagai gembala. Dan Tuhan benar-benar hadir. Tuhan benar-benar menjawab apa yang menjadi pergumulannya. Bapak Ibu, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti Jim Gimbala ini, persoalannya, apa yang menjadi pergumulan dan persoalannya ditolong oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Namun ada juga saatnya bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, rasanya Tuhan tidak menjawab, rasanya Tuhan tidak memberikan pertolongan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Kalaupun gunung yang ada di depan kita tidak dipindahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita mendaki gunung tersebut. Ada saat Tuhan menjawab pergumulan kita sesuai dengan apa yang kita rindukan. Namun ada saatnya juga Tuhan mengizinkan memang semuanya itu terjadi untuk memberikan kita kekuatan, untuk membuat kita menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, berbicara mengenai mengapa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu menjaga agar kita tidak berbuat dosa dan kesalahan. Semakin dekat hubungan seseorang, rasa percaya seseorang itu juga akan semakin meningkat. Semakin kita percaya dengan seseorang, maka kita pun akan semakin terbuka di dalam banyak hal. Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin terbuka di dalam banyak hal kepada Tuhan. Termasuk dosa-dosa kita. Setiap kita mempunyai titik-titik lemah terhadap dosa. Oh, dalam hal ini aku kuat. Dalam hal ini aku tidak mungkin terpeleset dan jatuh di dalam dosa. Tetapi mungkin dalam hal yang lain, di dalam hal ini aku mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau hal ini sering kali membuat aku akhirnya menjadi tidak sabaran, menjadi cepat marah, menjadi orang yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ada banyak dosa-dosa yang mungkin ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin dosa seperti bergosip, cepat marah, tidak sabar, kurang kasih, pikiran kotor dan sebagainya. Dosa-dosa ini kita perlu bawa di hadapan Tuhan. Dan kita minta tolong Tuhan, mampukan aku untuk menyelesaikannya bersama Tuhan. Hari ini lagi Tuhan, tolong aku agar aku tidak jatuh kepada dosa-dosa ini. Di mana Engkau tahu bahwa aku begitu lemah, begitu mudah tergoda akan dosa ini. Ketika setiap hari kita minta pertolongan Tuhan, ketika setiap hari kita datang kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan menolong kita, Tuhan pasti akan memampukan dan menolong kita Bapak Ibu. Seorang penulis renungan terkenal Henry Nouwen suatu kali ketika ia pergi kepada konferensi di bidang seni dan juga kehidupan rohani, ia duduk semeja dengan seorang wanita yang mengeluh bahwa ia tidak lagi pergi ke gereja. Ia tidak lagi pergi ke gereja karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di gerejanya. Kemudian Henry bersandar dan berkata kepadanya,
Semua itu memang menjengkelkan. Saya tidak bermaksud menentang dan membantah keluhan Anda, tetapi sebenarnya itu adalah masalah yang tidak perlu Anda hiraukan. Henry berkata kepada wanita tersebut, yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Yesus. Yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Yesus. Kemudian Nowen menyarankan, ambillah waktu 5 menit setiap hari selama 2 minggu untuk duduk diam dan merasakan kehadiran Yesus bersama dengan Anda. Bapak Ibu, kalau wanita ini tidak bertemu dengan Henry, kemungkinan wanita ini akan meninggalkan dan tidak lagi pergi ke gereja selama-lamanya oleh karena kekecewaannya. Namun Henry menyarankan bahwa yang terpenting adalah hubungan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan Bapak Ibu. Dan dikatakan ambillah waktu 5 menit setiap hari untuk merasakan kehadiran Tuhan. Persekutuan dengan Allah haruslah dilakukan setiap hari. Ketika Paulus, Bapak Ibu, dalam 2 Timotius 4 ayat 10 bisa dibuka di rumah. Ketika Paulus berkata bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi dalam 2 Timotius 4 ayat 10 Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas tidak tiba-tiba bangun suatu pagi, kemudian dia berubah 90 derajat dan pergi meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Demas terhanyut sedikit demi sedikit menuju daya tarik dunia ini. Kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap harinya, kita akan mendapati diri kita juga terhanyut pada arah yang salah. Pada suatu kali bulan 11 lalu, Bapak Ibu, tahun lalu kami pergi ke Utah ya. Dan karena belum pernah pergi ke sana, kami menggunakan Google Maps begitu. Ya, kita berusaha untuk mengikuti dan mendengarkan arahan Google Maps itu. Kemana, ke kanan, ke kiri, atau terus gitu ya Bapak Ibu. Bukannya, sekarang kita dengerin, nanti kita tutup, kita matiin, nanti 1 jam lagi kita dengerin lagi ya. Kalau seperti itu yang ada akan tersesat Bapak Ibu. Kami perlu untuk terus mengikuti arahan dari Google Maps ini agar kami tiba di tempat dan tidak tersesat. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita memerlukan perbaikan arah setiap harinya. Tuntunan firman Tuhan setiap harinya. Enggak, hari ini aku udah baca Alkitab nih. Ya udah, seminggu lagi lah aku baru baca. Kita perlu setiap hari untuk mendengar suara Tuhan. Setiap hari agar hati kita terus diubahkan. Agar semakin serupa kepada Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Agar kita tidak melakukan kesalahan, tersesat, dan berbuat dosa. Karena itu mengapa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yang keempat Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang keempat yaitu karena kita tidak dapat hidup. Kerohanian kita dapat kering dan juga mati tanpa hubungan dengan Tuhan. Digambarkan dalam Yohanes 15 bahwa kita dengan Tuhan itu sama seperti cabang yang terhubung langsung dengan pokok anggur. Sehingga cabang tersebut dapat tumbuh dan juga menghasilkan buah. Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur, firman Tuhan berkata, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Namun firman Tuhan juga mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita terus terhubung dengan pokok anggur, yaitu Yesus, maka kita akan tetap hidup. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu akan berbuah banyak. Namun di luar aku, ketika kita tidak lagi terhubung dengan Yesus, firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan untuk hidup, untuk berbuah. Firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ada lama-kelamaan akan menjadi kering dan juga mati. Seorang anak kecil ataupun kita yang sudah dewasa Bapak Ibu, kita perlu makan. Supaya ada kekuatan, menjadi kesehatan,
menjadi tenaga dan juga gizi bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kalau kehidupan rohani kita jarang kita kasih makan, kehidupan rohani kita tidak sama sekali kita kasih makan, maka kehidupan rohani kita akan kurang gizi dan gak sehat, lama-kelamaan akan mati. Demikian juga kehidupan kita perlu Yesus Bapak Ibu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 mengatakan, supaya kita tidak kering dan mati, kita selalu segar dan dapat bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu banyaknya, begitu pentingnya hubungan kita dengan Tuhan, begitu pentingnya untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jadikan itu prioritas. Kita tahu Yesus di dalam segala kesibukannya Bapak Ibu, Ia pergi melayani, Ia mengusir roh jahat, Ia menyembuhkan penyakit, berbagai penyakit. Ia berkunjung ke rumah, waktu di dalam Markus 1 dikatakan Ia berkunjung ke rumah Simon dan Andreas yang menyembuhkan ibu mertua Simon. Kemudian Ia melayani banyak orang yang menunggu di depan pintu. Hari yang begitu sibuk. Namun Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di dalam segala kesibukannya Bapak Ibu, Yesus tidak membiarkan jadwal yang begitu sibuk menghimpit waktunya untuk sendirian bersama dengan Bapa. Di dalam segala kesibukannya Ia tahu bahwa Ia perlu Bapanya, Ia perlu untuk datang kepada Bapanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa sibukkah kita? Begitu padatkah jadwal kita sehingga kita mungkin belum memberikan waktu untuk menikmati waktu bersama dengan Bapa dan menjalin hubungan dengannya setiap hari? Apakah hari ini kita begitu sibuk? Apakah besok kita begitu sibuk Bapak Ibu? Kalau kita menjadikan ini prioritas, maka ini adalah sesuatu yang kita dahulukan untuk kita datang pada Tuhan. Ini akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita menjadikannya sebagai prioritas. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan komitmen dan disiplin. Buatlah jadwal Bapak Ibu, bisa pagi hari, bisa malam hari. Yang terpenting adalah sediakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita merasakan kehadiran Tuhan, untuk kita mau lagi mendengar suara Tuhan. Semakin sering kita mendengar, membaca firman-Nya, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan Bapak Ibu, semuanya itu dengan sendirinya akan menjadi seperti bernafas, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita nggak tenang menjalani hari kita kalau kita belum datang dan berbicara kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup kita, oh aku nggak bisa nih hidup kalau aku belum datang pada Tuhan. Hidupnya mulai nggak jelas arahnya, kegiatan hari itu mungkin berantakan, apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika kita mempunyai waktu yang sudah kita sediakan Bapak Ibu, dengan komitmen dan disiplin, ini akan menjadi seperti bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu, komitmen dan disiplin ini jangan menjadikan hubungan kita dengan Allah sebagai sesuatu yang sudah terjadwalkan, kemudian hanya menjadi rutinitas saja. Akhirnya kita berkata, oh ya udah hari ini yang penting aku udah baca Alkitab, aku sudah berdoa, sudah selesai. Akhirnya kita terjebak dalam rutinitas. Namun Mazmur, saya akan bacakan 3 Mazmur ini Bapak Ibu. Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jangan terjebak dengan rutinitas.
Mari kita lakukan dengan satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan menjadi sesuatu yang kita rindukan. Seperti Mazmur berkata, seperti tanah yang kering Tuhan, seperti rusa yang haus. Demikianlah aku rindu untuk datang bersekutu, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Karena hubungan pribadi dengan Allah itu bersifat pribadi dan langsung Bapak Ibu. Maka yang pertama, jangan mengenakan topeng untuk membuat Allah terkesan. Jangan mengenakan topeng untuk membuat Allah terkesan. Yang kedua, temukan sebuah tempat sebaiknya yang sunyi untuk berdoa. Yang ketiga, ucapkan doa-doa kita secara jujur, terbuka, sederhana, dan apa adanya. Karena ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Kita terbuka dan tidak mengenakan topeng. Apa adanya diri kita. Dosa kita mungkin, kelemahan kita mungkin, pergumulan kita. Betapa kita memerlukan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan memulai untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini begitu kembali mengingatkan saya. Betapa pentingnya, betapa seharusnya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk lebih didisiplin lagi, lebih berkomitmen lagi. Untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk teladan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Biarlah kami pun demikian, mampukan kami ya Tuhan. Setiap hari, untuk kami boleh memberikan waktu kami. Untuk kami bersekutu, untuk kami menjalin hubungan dengan-Mu ya Tuhan. Untuk tiap-tiap hari kami mau dikoreksi, tiap-tiap hari Tuhan. Kami mau diarahkan, kami mau mendengar suara Tuhan. Agar kami boleh hidup hari lepas hari. Untuk hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri hari ini. Mengapa kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus punya relasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan menurut saya ini satu kebenaran yang sangat penting untuk kita. Di tengah situasi yang sedang kita alami, sedang terjadi sekarang, tidak ada yang lain yang jauh lebih penting ketika kita terus menjalin hubungan kita secara pribadi, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Melalui membaca kebenaran firman, melalui membaca Alkitab, renungan firman Tuhan tiap hari, juga dalam waktu-waktu ibadah kita seperti ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita atau saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Nico Don, anak dari Hana Tarigan, cucu dari Bu Ina yang berulang tahun tanggal 20 Januari. Dan juga selamat ulang tahun untuk Pak Tony yang ulang tahun tanggal 21 Januari. Tuhan Yesus kiranya berkati Nico bertumbuh terus menjadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Bersyukur bersama Pak Tony juga, Tuhan tambahkan setahun usia lagi. Kita doakan supaya Pak Tony juga makin luas dipakai Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu, yang berikut kita bersyukur sekali lagi seperti yang Bapak Ibu sudah baca, yang sudah sampaikan di WhatsApp group, di Signal group. Kita bersyukur untuk semua proses inaugurasi kemarin yang bisa berjalan dengan aman, tertib. Bukankah itu yang telah menjadi doa kita semua? Kita terus berdoa untuk pemimpin yang baru. Kita doakan supaya mereka terus memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya semua nasihat, doa saya, arahan saya sebagai seorang gembala pasca inaugurasi, Bapak Ibu bisa baca di grup. Bapak Ibu baca baik-baik, dan itu menjadi harapan doa saya untuk kita semua. Ingat satu hal, ada satu hal yang jauh-jauh lebih penting buat kita semua, yaitu untuk terus melakukan misi yang Tuhan percayakan buat kita. Baik. Dan hari ini kita memang Bapak Ibu nonton online, tapi kita berdoa kalau memang hujan hari ini, mungkin kebaktian di playground atau yang in person tidak ada, sehingga kita semua bisa menonton di rumah. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman dari saya. Minggu depan saya akan melanjutkan topik atau tema mengapa orang Kristen harus tahu hal ini. Saya akan melanjutkan dengan satu topik yang juga sangat penting, yaitu mengapa kita sebagai orang percaya harus membayar atau memberi persembahan persepuluhan. Atau dengan kata lain, apakah membayar persepuluhan masih menjadi satu kebenaran yang up to date sampai hari ini? Itu minggu depan. Baik, kita akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih,
Tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan